jangan takut untuk mencoba. Tetapi sebelum nyemplung, riset dulu. Kebanyakan orang gagal tuh, oh main bangun aja. Oh kayaknya seru nih, nanam melon, nanam apa. Tapi harus riset dulu ke hilir. Jadi percuma kita bisa budidaya, hasilnya bagus, tapi kita nggak bisa ngejual. Gitu. Bisa jualan tapi nggak bisa hasilin barang bagus juga susah. Gitu. Jadi cari tahu dulu, pastikan sumbernya yang tepat untuk belajar, untuk cari tahu. Melon itu tidak mengenal musim. Kapanpun Anda tanam aja jadi. Gitu. Ya kalau dunia pertanian ya banyaknya riset. Kalau nggak di riset, kadang kan nggak konsisten. Nah memang kendala kalau orang main melon itu kadang gini, salah budidaya untuk hijaunya bumi kita. Hai Sobat Budidaya, bertemu lagi di Senulang Dairies. Kali ini kita di edisi mampir, seputaran tentang dunia budidaya pertanian maupun peternakan. Kita sekarang mampir di farm budidaya melon Jepang. Yang sekarang nih, kita tidak harus meroboh kantong untuk menabung menuju negara bunga sakura tersebut. Kita hanya bepergian di daerah Tangerang, di Provinsi Banten, yang terletak tepat di sebelah barat Jakarta. Sobat budidaya mesti tahu nih, untuk di Jepang sendiri, harga sebutir melon dapat mencapai 2,8 juta rupiah. Nah, tetapi sobat budidaya, nggak perlu khawatir, karena di sini sobat budidaya dapat mencicipi rasa buah melon yang dari negara bunga sakura tersebut, yang dibanderol dengan harga per kilonya 50.000. Dan untuk berat per buah melonnya sendiri berkisar 800 gram sampai 1.200 gram. Sangat bersahabat bukan dengan kantong kita? Yuk langsung saja kita intip lebih dalam lagi tentang budidaya melon ini dengan metode hidroponik. Sebelumnya, like dan subscribe dulu ya. Let's check it out. Nama saya Jo. Nah, ini kita berada di kebun Hakaruku Hydro Farm, Melon Farm sih lebih tepatnya. Alamatnya kita di sini di Curug, di Kampung Nagrok, nomor 51A. Ya, Curug Wetan, Tangerang. Kalau di sini kita 1 tahun kurang lebih. Sebelumnya saya di insurance kurang lebih 15 tahun. Kemudian masuk ke dunia hidroponik, dari peralatan, kemudian kontraktor juga, kontraktor bangun greenhouse, kemudian tertariklah masuk ke dunia buah-buahan, budidaya melon, khusus melon aja. Hydroponic drip irrigation. Nah yang pertama kalau di hidroponik itu kita bisa ngatur tingkat kemanisan buah, kemudian percepatan juga dalam siklus panen. Biasanya kita 1 tahun itu 5 kali panen. Jadi kalau biasanya kan hidroponik itu dibagi 2. Ada yang open system dan closed system. Kalau closed system tuh banyak kan buat nanam sayur, sirkulasi airnya tertutup. Jadi dia ada arus balik. Nah, sedangkan kalau yang open system itu sekali drip udah nggak balik lagi. 1 kali doang. Jadi mereka ketika drip itu kita mesti kalkulasi kira-kira kebutuhannya berapa mili setiap tanaman. Cara budidaya beda. Kemudian dari tingkat resikonya nggak terlalu resiko kalau yang open system. Jadi katakanlah 1 tanaman kena infeksi jamur atau bakteri, dia nggak akan nyerang yang lain karena polybagnya beda-beda ini. Jadi kalau 1 rusak, yang lain aman. Gitu. Perbedaannya di situ. Melon itu variannya banyak. Nah, variannya banyak, kemudian
setiap melon itu punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang garing, ada juga yang soft. Jadi selama ini mungkin orang taunya melon ya satu jenis doang, melon hijau atau kuning. Padahal variasinya banyak gitu. Variannya banyak, rasanya beda-beda. Gitu. Dan yang kedua, melon itu tidak mengenal musim. Kapanpun Anda tanam jadi gitu. Beda dengan kalau durian, rambutan. Ada namanya musim durian, musim rambutan gitu. Kalau cuaca itu ada pengaruh dikit, tapi nggak terlalu signifikan. Karena kita budidayanya ini di dalam greenhouse. Kalau di dalam greenhouse kan berarti kan kita kurang lebih nggak terlalu bergantung dengan cuaca di luar. Paling cahaya doang yang membedanya. Jadi ini, kalau budidaya melon di sawah, nah ketika musim hujan, Anda merasakan kadang melon tawar banget, nggak ada manis-manisnya. Karena kenapa? Kadar airnya banyak. Sedangkan tanaman melon ini nggak butuh banyak air. Jadi ketika dia banyak air, dia akan masalah. Tingkat manisnya berkurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, kalau di luar, itu musim pancarobanya sering banget. Masalah jamur akan terjadi. Sehingga mengakibatkan gagal panen. Nah ini yang terjadi. Kemudian belum lagi serangan hama. Jadi ada beberapa hama tuh di bulan-bulan tertentu yang memang banyak gitu. Nah itu akan merusak pohon melon tersebut. Tapi kalau di dalam greenhouse kita protect gitu. Ya kalau dibilang susah, saya nggak bilang susah sih, ada challenge-nya. Kita nggak pernah bilang susah. Karena gini, sesuatu yang susah berarti kan sulit untuk dipelajari. Tetapi kalau sesuatu yang kita merasa, wah kayaknya ada tantangan nih, ya pasti kita cari tahu gimana caranya supaya ini bisa lebih bagus, improvement seperti itu. Trial and error di awal-awal itu kurang lebih 7 bulan ada. 2 musim lah, hampir 2-3 musim. Kita trial and error supaya dapetin bentuk buah gitu. Dari sisi rasa, karena beda varian aja beda perlakuan seperti itu. Kita jadi harus tuning lagi, tuning dari sisi nutrisinya, kemudian perlakuannya, kemudian cabang beberapa yang harus dibuahkan. Ini kan pengaruh. Kemudian jumlah daunnya, kadang kita lihat kanopi daunnya seperti apa. Nah kemudian yang menyesuaikan dengan keinginan pasar. Karena kebanyakan melon kalau terlalu besar, apalagi kita sebut melon premium ya. Zaman dulu kan kita adu besar, karena family size. Nah tapi sekarang mereka requestnya yang kecil-kecil karena buat personal size. Gitu, personal size. Jadi kalau kita, ini balik lagi hukum ekonomi juga. Kalau terlalu besar kita mau jual harga berapa? Ya kan? Sedangkan budidayanya itu butuh cost juga kan, cost of production. Jadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Nah, kebutuhan pasar itu biasa rata-rata 800 gram sampai 2,2 maksimal. Antusiasnya ya cukup positif saat ini. Saat ini memang banyak orang yang belum tahu, ya kan? Selama ini cuma ngerasain melon ya udah melon ya begitu-begitu aja, ya kan? Melon rasa timun yang banyak kan. Jadi sebenarnya melon itu ya kita lihat lagi kenapa kita tertarik, karena ada challenge itu. Kalau kita keluar negeri ke Jepang terutama, itu kan mereka negara penghasil yang benar-benar segala sesuatu maunya excellent. Buah melonnya juga mahal, rasanya tapi dapet, kualitasnya oke. Nah, kerinduan kita tuh supaya Indonesia kenapa enggak bikin melon yang rasanya kualitasnya hampir sama.
biasanya butuh text time kurang lebih 70 hari rata-rata dari benih ya. Jadi dari biji itu biasa 70 hari, tapi ada beberapa varietas yang memang butuh 80 hari ya. Jadi ada beberapa yang varietas Jepang ini mereka perlu perlakuan khusus, jadi memang agak panjang. Jenis variannya biasa rose melon tipenya yang Jepang. Nah itu memang butuh text time-nya lebih panjang. meter satu greenhouse. Kalau saat ini kita nanam kurang lebih ada 6 varian, tetapi ada beberapa yang kita riset itu ada 6 juga. Jadi total ada 12 varian dalam satu greenhouse. Sekali panen kita bisa kurang lebih 3,5 ton satu periode. Jadi satu buah itu rata-rata 1 kilo sampai dengan 1,5 kilo. Tapi ada beberapa varian itu hampir 2 kilo. Dan kita nggak mau bikin terlalu besar juga, 2 kilo lebih. Sebenarnya bisa digenjot sampai 2,5 bisa. Tetapi kadang kan merusak harga pasaran juga. Akhirnya, jadi tingkat kemanisannya juga akan beda. Nah, pengairannya ini otomatis. Biasanya kita satu hari itu ada kurang lebih 16 kali penyiraman, 16 kali siklus. Jadi nanti alirannya lewat selang ini, nanti pakai timer kita tiap kali nyala kira-kira berapa mil gitu. Jadi kebutuhan satu pohon itu kurang lebih 250 mil dan 300 mil. Karena tanaman melon ini nggak suka terlalu basah, nggak suka juga terlalu kering. Jadi in the middle. Jadi harus benar-benar terukur. Tetapi juga kadang kita SDM-nya juga harus lihat. Kalau kondisinya memang lagi hujan terus, airannya kita kurangin. Karena keadaannya humid, lembab, ibarat kata penguapannya nggak terlalu tinggi. Jadi mereka harus lihat juga kondisi media tanamnya seperti apa. Media tanam kita pakai kokopit, tapi persemaian kita biasa menggunakan peat moss. Ada lumut moss namanya, tapi cuma tumbuh di Eropa. Moss itu namanya peat moss, dia udah ada unsur haranya udah lengkap. Jadi ketika persemaian kita nggak kasih nutrisi, pertumbuhannya stabil. Biasanya kita persemaian 15 hari baru pindah tanam. Harus dicuci dulu kokopit, harus ada perlakuan juga karena menghilangkan zat tanin yang ada di dalam kokopit. Karena kokopit ini kan naturalnya dia punya zat tanin. Nah itu harus cuci sampai bersih, sampai netral, baru bisa kita pakai. Nyuci itu kita lihat air limbahnya, kita tampuk, kita ukur pakai TDS. Jadi cek air TDS kita berapa dengan keluarnya berapa. Kalau angkanya udah sama berarti udah netral, nggak ada zat lain. Air keran kita ukur misalnya 100 ppm. Setelah kita kocor di sini, limbah air keluarnya kita ukur lagi. Kalau sama enggaknya berarti udah sama, berarti udah nggak ada zat tanin. Kegagalan pernah. Kebanyakan biasanya dari yang pertama human error, kemudian yang kedua adalah faktor cuaca. Faktor cuaca ini kita ngomong bukan karena kena hujan atau enggak, tapi pernah waktu itu pas lagi masa polinasi itu kan sebenarnya butuh sinar matahari. Keadaannya hujan terus, matahari nggak kuat. Nah ini yang terjadi gitu. Manual. Nah tapi kalau banyak beberapa greenhouse pakai lebah ada juga. Biasa polinasi itu dilakukan 21 hari. 21 hari setelah masuk.
Kita sebenarnya lebih ke arah kita create kualitas yang bagus. Yang kedua juga sebagai sarana edukasi lah buat orang-orang tahu bahwa melon itu varietasnya banyak, gak cuma 1-2 jenis. Kedepannya ya saat ini sih tercatat ada kurang lebih 130 varian melon. Jadi nggak cuma terbatas melon hijau atau orange, tapi dari tekstur, dari ini. Karena gini, benih yang sama kalau nanamnya nggak tahu caranya juga orang, kadang aftertaste-nya beda, perlakuan. Karena kan sebenarnya tanaman itu perlu perlakuan khusus. Harus benar-benar kita kalau dari budidaya kita harus perhatikan, ya kan? Oh varian jenis ini, oh budidayanya seperti ini, gitu. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Open edukasi kita memang saat ini lagi memperkenalkan buat anak-anak dulu, generasi yang ini. Jadi mereka selama ini kan nggak tahu, cuma taunya di supermarket ada buah melon, ya udah melon, tapi nggak tahu pohonnya seperti apa. Nah ini yang memang target kita lebih banyak edukasi ke anak-anak SD, SMP, SMA gitu. Kalau ini namanya Mizu. Dia luarnya putih, dalamnya orange. Dia dagingnya kayak salmon, kayak daging salmon. Manis, cuman dia nggak terlalu lembut, tapi nggak terlalu crunchy juga. Jadi in the middle. Airnya, kadar airnya nggak terlalu banyak juga, tapi oke. Nah ini Kiro. Kiro ini dia crunchy, teksturnya kayak crunchy, ya. Kemudian yang manis, banyak air. Kemudian ini yang namanya Kaori. Kaori ini crunchy teksturnya. Jadi teksturnya crunchy, airnya banyak, juicy, gitu. Nah ini kalau kita lihat udah kering karena udah mateng. Dia pohon melon itu jadi kalau udah buahnya udah cukup, dia masanya udah ini, dia kering sendiri mati. Bukan kena jamur. Tapi karena memang udah matang dia akan kering sendiri. Nah biasanya udah begini kita udah nggak pakai penyiraman lagi. Penyiramannya kita paling sehari 2 kali. 2 kali aja. Nah ini tipe varian yang kita lagi uji, memang yang varian Jepang, tipe Ols. Oke ya. Ini lembut ya, teksturnya lembut. Kemudian kita juga ada ini Hami. Hami ini dia teksturnya crunchy. Oke. Ada beberapa yang kita riset juga. Biasanya untuk kadang gini, benih itu ada yang impor. Kita impor, benih impor, kemudian kita coba budidaya di sini. Nah riset itu untuk mencari ukuran yang pas, kemudian budidaya yang tepat gimana. Kadang kita ngeriset, buahnya cocoknya di cabang keberapa yang terbaik. Kemudian kita juga atur dari tingkat nutrisinya, tingkat manisnya, sampai kita pede baru kita rilis. Ya kalau dunia pertanian ya banyaknya riset. Kalau nggak di riset kadang kan nggak konsisten. Nah memang kendala kalau orang main melon itu kadang gini, awal panennya bagus musim pertama, musim kedua berantakan. Ada yang seperti itu. Nah jadi jarang ada yang bisa konsisten. Nah ini yang Jepang juga. Ini yang dalamnya daging hijau kuning. Dia gradasi kuning. Jadi ada beberapa yang memang kita riset belum ada namanya, masih berupa kode biasanya dari supplier. Kita saat ini di ruang controlling. Jadi ini adalah sentral operasi buat
melon greenhouse ini. Nah, di sini ada tangki-tangki yang memang yang satu tangki nutrisi, kemudian ini tangki air baku. Air baku tuh air tanah atau air apapun yang kita treatment dulu. Kemudian baru pencampuran, pengukuran, timer, baru dialirin pakai pompa. Dari sini ke sana pencampuran nutrisi, kemudian dipompa ke seluruh greenhouse. Timer sama pengukuran ini. Sekarang ini 1000 ppm, tingkat kekentalan nutrisi lah kalau sebutannya. Ya pupuknya lumayan. Ditanya ya lumayan. Makanya kosnya bisa dibilang untuk ngasilin buah itu lumayan. Jadi kadang kalau orang lihat, wah melon murah di luar, ya kan? Ya karena nanamnya di tanah. Beda kalau yang dengan teknologi pasti ada cost. Ada cost tapi wajar hasil resultnya. Karena yang ujung-ujungnya aftertaste yang dicari rasanya. Jangan takut untuk mencoba. Tetapi sebelum nyemplung, riset dulu. Kebanyakan orang gagal tuh, main bangun aja. Kayaknya seru nih nanam melon, nanam apa. Tapi harus riset dulu hulu ke hilir. Jadi percuma kita bisa budidaya, hasilnya bagus, tapi kita nggak bisa ngejual. Gitu. Bisa jualan tapi nggak bisa hasilin barang bagus juga susah. Gitu. Jadi cari tahu dulu, pastikan sumbernya yang tepat untuk belajar, untuk cari tahu. Gitu. Yap, sekian edisi mampir kita hari ini. Cukup membuka wawasan dan menambah vitamin-vitamin motivasi kita untuk berkebun kan Sobat Budidaya. Intipin juga di playlist kita dari edisi mampir, edisi diari ternak, diari kebun Isan Mulang, dan diari vlog. Tetap semangat untuk para sobat budidaya muda. Salam budidaya untuk hijaunya bumi kita. Salam budidaya untuk hijaunya bumi kita.